Selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita masuk bulan Juni. Wow. Dan di bulan Juni ini tema sepanjang bulan adalah membangun karakter Kristus. Dan di minggu pertama, kita bersama-sama dengan gereja pusat kita, Bethany Church Singapura, GBI City Tower Jakarta, ini bawah pengembalaan Bapak Pendeta Johan Handoyo. Kita sama-sama merenungkan tema minggu pertama adalah kemurahan hati. Katakan kemurahan hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu murah hati? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka memberi, ya, tidak pelit. Penyayang, suka menolong, ya, atau baik hati. Nah, saudara, berapa banyak dari saudara yang kepingin punya teman yang murah hati? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kepingin punya sahabat yang murah hati. Berapa banyak yang kepingin punya pacar, pasangan hidup yang murah hati? Lambaikan tangan. Wey. Berapa banyak yang kepingin punya atasan, profesor, dosen yang murah hati? Lambaikan tangan. Yes, kita semua kepingin punya teman, sahabat, pacar, pasangan hidup, atasan, dosen, profesor, ya, pemimpin yang murah hati. Yang suka memberi, tidak pelit, penyayang, suka menolong, dan baik hati. Kita semua suka dengan orang-orang yang murah hati. Apa artinya? Artinya kemurahan hati itu disukai oleh banyak orang. Kemurahan hati itu membawa hidup kita berdampak, berpengaruh, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berapa banyak dari saudara yang rindu hidupmu berdampak, berpengaruh, dan jadi berkat buat banyak orang? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, bilang sama kanan kiri, murah hati ya. Ya, amin. Suka memberi, tidak pelit, penyayang, suka menolong, dan baik hati ya. Kindness bahasa Inggrisnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari siapkan catatan saudara. Karena hari ini saya mau menyampaikan 2 prinsip kebenaran Alkitab mengenai kemurahan hati, ya. Mari siapkan catatan karena kita semua adalah murid Tuhan Yesus dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar, ya, belajar kebenaran firman. Dengan kita mencatat itu artinya kita serius mau merenungkan firman Tuhan, kita menghormati firman Tuhan dan kita mau melakukan firman Tuhan. Dan kalau sudah lakukan itu, maka saudara akan bertumbuh dewasa secara rohani menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena di gereja ini saudara akan digembalakan menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus. Dengan visi raise up, reach out, impact. Nah, saudara dikasih Tuhan, prinsip pertama dari kemurahan hati adalah kemurahan hati merupakan salah satu rasa atau ekspresi dari buah Roh Kudus. Ya, kemurahan hati itu adalah salah satu cita rasa. Ada 9 cita rasa, ada 9 ekspresi dari buah Roh Kudus dan kemurahan itu merupakan salah satunya. Mari kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama 2-3, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya, kindness, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, the Holy Spirit produce this kind of fruit in our lives as a believer. Jadi buah roh ini saudara, itu dalam bahasa Yunaninya itu bentuknya tunggal, bukan buah-buah roh, bukan buah roh. Satu, tunggal, tetapi punya 9 ekspresi, punya 9 cita rasa gitu ya. Karena semua rasa dari buah roh tumbuh dari pohon atau sumber yang sama. Sumbernya adalah Allah Roh Kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa itu buah roh? Saya kasih definisi sederhana buat saudara, buah roh itu adalah karakter Kristus. Ya, karakter Kristus, Tuhan kita yang termanifestasi dalam hidup orang percaya. Jadi buah roh ini hanya dimiliki oleh orang percaya, saudara ya. Oleh orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, sudah memberi diri dibaptis. Buah roh ini adalah karakter Tuhan Yesus Kristus yang termanifestasi dalam hidup orang percaya. Jadi orang tidak percaya nggak bisa. Ya, buah rohnya hanya dimiliki oleh orang-orang percaya. Sebagai hasil dari hidup yang dipimpin oleh
Roh Kudus. Nah, Saudara, kalau Saudara lihat Galatia pasal 5 ayat 25, di sini dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh ya. Let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Jadi buah roh itu merupakan hasil, katakan hasil. Hasil ketika kita memberi diri kita dengan sengaja. Jadi kita harus memberi diri dengan sengaja, gak bisa pasif. Karena Roh Kudus itu gak pernah memaksa. Jadi Roh Kudus itu bekerja kalau kita mau. Kalau kita mau memberi diri kita dengan sengaja, intensional setiap hari untuk dipimpin, dikuasai, dikendalikan, dipenuhi oleh Roh Kudus, barulah buah roh itu termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita mau secara khusus menyoroti satu rasa dari buah roh atau satu ekspresi dari buah roh yang bernama kemurahan, Saudara ya. Nah, kemurahan itu, ini ya, kemurahan atau kindness dalam bahasa Inggris, itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata cherestotes. Nah, cherestotes itu, Saudara, artinya adalah ini, kebaikan hati dari orang percaya yang telah mengalami kemurahan Tuhan yang terlihat hasilnya dalam tindakan nyata. Saya ulangi, kemurahan yang dimaksud dalam rasa buah roh ini artinya kebaikan hati. Kindness ya, bahasa Inggris menerjemahkan dengan tepat. Kalau kebaikan itu goodness, tapi kalau kemurahan kindness. Cherestotes itu betul, kebaikan hati dari orang percaya yang telah mengalami kemurahan Tuhan yang terlihat hasilnya dalam tindakan nyata. Nah, dari sini kita bisa melihat bedanya antara kemurahan hati orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Ya. Karena orang tidak percaya bisa murah hati enggak? Halo? Tidak pelit, suka menolong, suka memberi, penyayang. Halo, ada? Ada. Terus apa bedanya? Nah, inilah bedanya, Saudara. Kemurahan hati orang percaya itu terjadi karena adanya relasi, hubungan kasih dengan Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mereka punya yang namanya loving relationship with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Karena adanya hubungan relasi kasih itu, karena kita sudah mengalami kasih, kebaikan, dan kemurahan Allah, barulah kita bisa mengalirkannya, menyalurkannya kepada orang-orang lain. Jadi kemurahan hati kepada orang lain itu merupakan ungkapan syukur. Katakan ungkapan syukur. Ungkapan syukur kita kepada Allah Tritunggal yang telah melimpahkan kemurahannya kepada kita. Jadi kebaikan hati yang kita lakukan untuk orang lain itu merupakan respon kasih, cinta kita kepada Allah Tritunggal yang telah mengasihi kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Saudara, dari sini kita bisa melihat hanya mereka yang sudah mengalami kemurahan dari Tuhan yang dapat memberikan kemurahan kepada orang lain. Karena kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Halo, ada istilah bagus ya bahasa Indonesia, terima kasih. Terima itu receive. Kalau Saudara sudah terima, Saudara baru bisa kasih. Saudara nggak mungkin kasih sesuatu yang Saudara nggak punya. Jadi Saudara harus punya dulu kemurahan hati Tuhan. Saudara harus mengalami dulu kebaikan hati Tuhan. Saudara harus merasakan, kecaplah dan lihatlah. Saudara harus kecap dan lihat dulu betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Nah, setelah Saudara merasakan, Saudara menikmati, Saudara penuh dengan kasih Tuhan. Kalau Saudara sudah penuh dengan kasih Tuhan, baru Saudara bisa kasih itu ke orang lain. Ya, terima kasih, receive and give. Ini prinsip yang penting, Saudara. Lalu bagaimana dengan kemurahan hati orang-orang yang tidak percaya? Orang-orang ateis, orang-orang free thinker, kepercayaan-kepercayaan lain. Mereka semua menolak Allah Tritunggal. Mereka menolak pengorbanan Yesus yang mendamaikan manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Mereka nggak percaya. Mereka menolak pengorbanan Yesus yang membawa perdamaian relasi dengan Allah. Artinya begini, orang-orang tidak percaya itu nggak punya relasi dengan Allah Tritunggal. Karena mereka menolak, mereka tidak mau punya hubungan
dengan Allah, saudara ya. Mereka lebih memilih hidup dalam dosa, melawan dan memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya dari sini jelas sangat beda. Sama-sama suka menolong, sama-sama suka memberi, tapi motivasinya lain. Karena bagi orang percaya, motivasi kita murah hati itu karena kita bersyukur kepada Allah. Karena kita sudah mengecap, melihat dan menikmati kemurahan hati Tuhan. Dan sebagai respon kasih kita berikan itu kepada orang lain. Itu orang percaya. Tapi kalau orang tidak percaya, mereka menolak Allah. Mereka tidak percaya bahkan ada Allah. Ya, mereka nggak percaya ada Allah. Itu artinya kemurahan hati mereka, motivasinya bukan ucapan syukur, bukan ungkapan kasih kepada Allah. Tapi kemurahan hati orang-orang tidak percaya itu motivasinya pasti berorientasi kepada diri sendiri. Timbal balik, ya, timbal balik, sebab akibat. Itu tidak tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada diri sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan yang sangat mendasar antara kemurahan hati orang percaya dengan kemurahan hati orang-orang yang tidak percaya. Beda banget fondasinya. Ya, motivasinya sangat berbeda, orientasi hidupnya sangat berbeda. Nah, Saudara dikasih Tuhan, Alkitab mengajarkan satu prinsip penting tentang kemurahan hati. Roma 12 ayat 8. Mari kita baca bersama 2-3. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, saudara, if you have a gift of showing kindness, ya bukan goodness ya, tapi kindness to others, do it gladly. Lakukanlah dengan sukacita. Artinya apa? Tulus. Tulus itu artinya apa? Tidak mengharapkan balasan. Nah, saudara, siapa di antara kita yang pernah dikecewakan sama orang? Wah, nggak ada ya, puji Tuhan. Semua puji Tuhan, nggak pernah kecewa. Saudara pernah kecewa nggak sama orang? Kecewa sama teman, kecewa sama sahabat. Yang mengecewakan kita itu pasti orang dekat, nggak mungkin orang jauh ya. Minggu depan kita akan bicara tentang forgiveness ya. Tapi ini sekilas saja saya mau singgung. Kenapa sih kita kecewa sama orang? Halo? Kenapa kita kecewa sama orang? Karena apa? Karena punya ekspektasi apa maksudnya, Vin? Yes, betul. Kenapa sih kita kecewa sama orang? Karena perilaku balasan dari orang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Kita tuh kan ekspektasinya adalah kalau kita baik sama orang, orang itu harus balas baik sama kita. Ketika orang itu nggak balas baik, dia cuek atau mungkin dia bahkan gosipin kita, atau mungkin dia malah ngomongin kita yang jahat padahal kita udah berbuat baik sama dia. Ya, kita udah menolong dia. Kita udah habis-habisan buat dia gitu ya, lebay sedikit. Tapi ternyata balasannya ya yang kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena perilaku balasan orang itu tidak sesuai dengan keinginan dan harapan. Bilang sama kanan kiri, atur ekspektasi gitu bilang. Jangan pasang standar yang terlalu tinggi. Ya, karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Halo. Itu sebabnya sebelum saudara berbuat baik sama orang lain, sebelum saudara berbuat baik sama orang lain, hal pertama yang harus saudara cek adalah motivasimu apa. Karena bagi Tuhan yang penting bukan sekedar apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita mau melakukannya dan untuk siapa kita melakukannya. Itu jauh lebih penting di mata Tuhan. Jadi sebelum saudara menolong orang, sebelum saudara memberi sesuatu, sebelum saudara mengambil keputusan untuk bermurah hati, cek dulu. Motivasimu itu apa? Apa adanya atau ada apanya? Timbal balik untung rugi atau tulus? Sukarela, sukacita, tidak mengharapkan balasan. Ini penting saudara. Karena Tuhan mau kita hidup bebas dari kekecewaan. Tuhan mau kita hidup bebas dari kepahitan. Tuhan mau kita hidup dalam kebahagiaan. Amin. Nah, hati yang pahit itu membusukkan tulang, kata Alkitab ya. Itu sebabnya saudara harus jaga hatimu, atur ekspektasimu ketika saudara membangun hubungan dengan orang lain.
Ya. Jangan sampai ada udang di balik. Nah, sekarang coba saudara lihat Lukas 6 ayat 33 sampai 34. Ya kita baca yuk, 2, 3. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa yang gak kenal Tuhan, yang gak percaya Tuhan juga berbuat demikian. Mereka baik sama orang yang baik sama mereka. Itu kata Yesus loh, bukan kata saya. Ayat 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa yang gak percaya Tuhan, yang gak kenal Tuhan, mereka juga meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka, perhatikan, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Timbal balik saudara. Motivasinya tuh timbal balik sebab akibat. Aku baik supaya aku terima kebaikan. Aku murah hati supaya aku terima kemurahan. Orientasinya tuh me, myself, and I. Selalu berpusat kepada diri. Itu orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang kenal Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, segala sesuatu yang kita lakukan, kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat selalu Kolose pasal 3 ayat 23. Ini akan membebaskan kita dari kekecewaan dan kepahitan sama orang, saudara. Selalu ingat, perkatakan, hidupi, lakukan Kolose 3 ayat 23 saat saudara mau berbuat baik sama orang lain, saat saudara mau menolong orang lain. Ini yang menjadi motivasi kita. Yuk kita baca 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena manusia tidak sempurna, manusia bisa mengecewakan. Pendeta bisa mengecewakan, hamba Tuhan bisa mengecewakan. Saya harus ngomong apa adanya nih supaya saudara gak terlalu polos ya. Wah kalau di gereja semua malaikat. Enggak. Di gereja meleset juga saudara ya. Saudara jangan pikir orang-orang gereja malaikat. Kita semua sedang disempurnakan selalu. Kita belum sempurna. Kita punya kelemahan semua. Itu sebabnya kita tahu, sadar bahwa keselamatan itu kasih karunia. Bukan hasil usaha, amal ibadah dan kesalehan kita. Tidak ada yang bisa. Kita tuh bisa diterima oleh karena kasih Tuhan, bukan karena kebaikan kita sama sekali. Nah kalau saudara bisa mengerti ini, maka saudara selalu akan God-centered, selalu berpusat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Saya tahu ngomongnya gampang, prakteknya gak gampang, saya tahu. Makanya saya juga mau katakan seperti ini, kemurahan hati itu butuh latihan. Ya, saya selalu pakai kata belajarlah bermurah hati. Kenapa kok Dedi bilang belajarlah? Iya, karena itu tidak mudah. Itu gak terjadi secara otomatis. Harus latihan. Kalau gak pernah dilatih, ya gak terbiasa. Ya, harus murah hati itu harus latihan, saudara. Ya, harus latihan pelan-pelan. Ya, karena pada dasarnya manusia itu selalu mencari keuntungan dan kepentingan diri sendiri, itu sebabnya perlu latihan. Nah saudara, Billy Graham seorang hamba Tuhan yang besar mengatakan bahwa orang itu bisa pelit, bisa kikir, itu pasti dia punya, ini Billy Graham ya, dia punya akar kerohanian yang salah. Jadi kalau ada orang mengaku percaya Tuhan Yesus anak Tuhan, tapi kikir, pelit, sama sekali tidak suka menolong, sama sekali tidak suka memberi, sama sekali tidak mau bermurah hati sama orang lain, berarti dia tuh punya akar kerohanian yang salah. Bahkan rusak kata Billy Graham. Kenapa Billy Graham bisa bilang begitu saudara? Karena Allah yang kita sembah itu murah hati. Allah Tritunggal itu murah hati. Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu, ini perkataan Yesus ya, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Diulang lagi tuh sama Tuhan Yesus. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi apa saudara? Anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Bapa di sorga baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36 yuk kita baca bersama 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah
murah hati. Ya, dikatakan Bapa di sorga itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Kalau saudara lihat Matius 5 ayat 45, Tuhan Yesus bilang gini, Bapa di sorga menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi semua orang. Tuhan kasih matahari, Tuhan kasih hujan bagi semua orang. Bagi orang yang percaya maupun orang yang melawan. Bagi orang yang mengenal Tuhan maupun orang yang menolak Tuhan. Bapa di surga kasih matahari, kasih hujan. Matius 5 ayat 45. Dari sini kita bisa memahami jika kita benar-benar adalah anak Allah. Kapan kita disebut anak Allah? Yohanes 1 ayat 12. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini adopsi, beda sama Yesus. Yesus anak Allah sejak kekekalan. Tapi kalau kita tuh diadopsi, kita sebenarnya orang berdosa. Tapi diadopsi menjadi anak-anak Allah. Bukan karena hasil usaha kita, tapi karena kita percaya pada pengorbanan Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Dan kalau betul Bapa di sorga itu adalah Allah kita adalah Bapa di sorga, maka Bapa di sorga itu murah hati. Itu sebabnya anak-anaknya pasti juga murah hati. Katakan amin. Ya kan? Like father, like son, like father, like daughter. Ya, Bapak kita murah hati, jadi sangat aneh kalau ada orang ngaku percaya Yesus anak Allah tapi tidak murah hati. Ya, akar kerohaniannya rusak, salah itu pasti ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau cepat saja share mengenai tindakan nyata dari kemurahan hati. Sebenarnya ada banyak poin saudara ya, tapi yang pertama adalah menolong sesama. Ada quotes yang bilang, people don't care how much you know until they know how much you care. Kemarin ini saya ngutip ya, Juliska Kristania, Sister Juliska sharing tuh di sebuah acara Zoom saya ikut. Saudara, dan dia share mengenai 3M. Jadi kalau saudara mau bantu orang, saudara mau nolong orang, 3M ini bisa dipraktekkan, simple kok, semua orang bisa asal mau. Asal mau. M yang pertama adalah menanyakan. Jadi kalau saudara mau jadi orang yang berdampak buat orang lain, cobalah belajar untuk menanyakan kabar orang itu. Ya. Tanyakan, lagi ngalamin apa? Lagi bergumul apa? Menanyakan, itu tanda kita perhatian. Yang M kedua, mendengarkan. Jadi kalau orang lagi ngomong jangan di stop. Dengerin aja. Ya, kadang orang nggak butuh solusi, cuman butuh didengarkan. Jadi kalau ada lagi orang ngomong, saudara punya solusi banyak nih, orang pinter kan, saudara ini orang pinter kan, wah solusinya banyak ya, wah firman Tuhan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi belum tentu orang itu butuh jawabanmu. Makanya kemarin Ica bagus, tanya sama orang itu, sorry, kamu hanya perlu didengarkan atau kamu mau mendengar solusi atau masukan dari aku. Biar orang itu yang jawab. Karena biasa jadi orang itu gak butuh solusi. Gak butuh jawaban, dia cuma butuh didengarkan. Nah, biar orang itu jawab, kalau orang itu jawab, aku hanya butuh didengarkan. Oke, ya sudah, jangan keluarkan solusi, nasihat dan segala macam. Karena dia cuma butuh didengarkan. Ya sudah, jadilah pendengar yang baik. Itu sudah jadi berkat loh. Ya. Dan yang ketiga adalah menawarkan bantuan. Ya. Jadi yang pertama apa? Menanyakan, lagi bergumul apa, lagi takut karena apa, lagi cemas karena apa, lagi stres kenapa, lagi sedih kenapa, lagi bete kenapa gitu ya. Lalu mendengarkan, yang ketiga menawarkan bantuan. Nah tentu sekali lagi, ini saya kutip dari Icaya, menawarkan bantuan yang sesuai kapasitas. Saudara bukan Superman, kita bukan Wonder Woman, kita bukan bisa melakukan segalanya, nggak bisa. Kita harus rendah hati, kita ini bukan Superman, Superwoman. Kalau nggak punya kapasitas jangan sok. Ya, jangan sok. Kalau memang nggak bisa ya nggak bilang nggak bisa gitu. Tapi kalau memang bisa, kita punya kapasitas, kita punya kemampuan, tawarkan bantuan kepada orang itu. Itu wujud dari orang yang murah hati. Yang kedua, orang yang murah hati itu pasti cinta sama gereja lokal. Dia akan mendukung pekerjaan Tuhan. Karena gereja bagi dia itu keluarga rohani. Orang kalau keluarga, saudara, ya, itu kita punya namanya sense of belonging. Kalau keluarga ya, sebenarnya Alkitab itu mengajarkan gereja bukan gedung. Gereja bukan seremonial, upacara, ritual, bukan. Ya meskipun kita punya liturgi, ada praise and worship, ada firman, cuman itu bukan esensinya gereja, ya seremonial, ritual gitu.
Makanya kan beberapa bulan yang lalu saya buat firmannya talk show. Karena sebenarnya bebas aja gitu. Karena esensinya adalah relationship. Katakan relationship. Esensi gereja tuh hubungan, bukan seremonial, bukan liturgi, bukan ritual-ritual gitu ya. Bukan. Kan kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu relationship, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi kalau orang itu murah hati, dia akan melihat gereja itu keluarga. Nah kalau gereja itu keluarga, maka dia pasti akan memberi waktu, memberikan uang, memberikan pemikiran, memberikan segala yang dia punya, dia akan berikan dengan sukarela karena keluarga. Karena ada yang namanya sense of belonging. Makanya saya nggak pernah ancam-ancam jemaat ya, harus begini, kalau enggak dikutuk ya, kalau kamu nggak melakukan ini kamu nanti dikenai malapetaka dari Allah gitu. Saya nggak pernah khotbah begitu. Karena apa? Saya nggak mau motivasi saudara itu terintimidasi. Saudara melakukannya bukan dengan sukacita, bukan dengan kasih, tapi karena saudara diintimidasi. Ya, enggak. Saya mau saudara menganggap BIC Korea ini family, keluarga. Saudara mengalami pertumbuhan rohani di sini. Belum tentu semua orang mengalami pertumbuhan rohani. Ya, itu sebabnya kalau mau berkomitmen dengan gereja lain juga enggak apa-apa. Karena yang penting di sana di gereja lain itu orang itu digembalakan dan mengalami pertumbuhan rohani ya. Dan kalau saudara sudah mengerti ini, maka saudara akan dukung pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal ya. Lalu yang ketiga, ini akan dibahas minggu depan, yaitu mengampuni sesama. Orang yang murah hati pasti akan memberi pengampunan ya kepada orang-orang yang menyakiti hati dia. Nah yang terakhir sekarang poin yang kedua, saudara, prinsip kedua dari kemurahan hati adalah pengelola yang dipercaya. Nah kalau sudah baca Mazmur pasal 24 ayat 1, Alkitab menyatakan sebuah prinsip. Tuhanlah yang empunya, perhatikan, pemilik dari bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya itu adalah Tuhan. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all its people belong to Him. Ownership. Nah, saudara harus mengerti prinsip ini. Ownership. Jadi Alkitab itu kasih sebuah prinsip yang jelas bahwa kita ini bukan pemilik. Yang punya segala sesuatu itu adalah Tuhan. Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Itu jelas Alkitab katakan, saudara. Nah, orang yang murah hati itu adalah orang yang selalu menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupnya, termasuk harta, keuangan, itu milik Tuhan. Makanya kan setiap kali persembahan selalu kalau sudah bersama dengan BIC Korea, selalu deklarasi doa saya kalau persembahan apa? Segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, termasuk harta keuangan, itu adalah milik Tuhan. Itu doktrin Alkitab, kita harus ngerti nih. Kalau enggak kita kacau, distorsi, orientasi hidup kita parah kalau enggak ngerti prinsip ini. Ya. Jadi saudara harus ngerti bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu milik Tuhan. Katakan milik Tuhan, yang dipercayakan. Itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Jadi kita bukan the owner, kita bukan pemilik, kita itu pengelola, manajer. Bilang sama kanan kiri, kita itu manajernya Tuhan, bilang kita. Bukan the owner. Halo, bukan the owner, ya bukan. Suatu hari nanti dalam kekekalan Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Ya itu perumpamaan tentang talenta sebetulnya kalau saudara baca. Itulah prinsip pengelolaan, manajer, penata layanan bahasanya. Nah kalau saudara ngerti bahwa kita ini pengelola, kita ini manajer, kita ini bukan pemilik. Maka dari sini kita akan memahami sebagai manajernya Allah, kita tidak boleh memberi dengan sembarangan. Sebagai manajernya Allah itu uangnya Tuhan. Ya, keterampilanmu, kecerdasanmu, kesehatanmu, tubuhmu, pekerjaanmu, studimu, keluargamu, itu semua resources, itu punyanya Tuhan. Bukan punya kita. Itu Tuhan percayakan, kalau bahasa saudara kita, dititipkan, titipan ilahi. Dititipin, berarti kita harus bertanggung jawab. Nah dari sini, dengarkan saya, orang yang murah hati itu sadar dirinya bukan sinterklas.
Tahu nggak sinterklas? Sinterklas itu adalah orang yang berusaha menyenangkan semua orang. Sinterklas itu merasa dialah pemilik, jadi dia bisa membagikan semua yang dia mau, itu sinterklas. Kita bukan sinterklas, tapi kita manajernya Allah. Itu artinya kita nggak bisa memberi dengan sembrono, harus tanya Tuhan. Kita nggak bisa memberi dengan sembarangan, kan harus menyenangkan semua orang. Nggak ada ayatnya harus menyenangkan semua orang. Cari di Alkitab, ada nggak? Menyenangkan semua orang, nggak ada. Yesus datang ke dunia bukan untuk menyenangkan semua orang. Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Itu spesifik. Oh, apakah Yesus menyenangkan semua orang? Halo? Enggak, saudara. Sampai hari ini orang-orang Yahudi di Israel itu mayoritas menolak Yesus, saudara. Penduduk dunia ini apakah semua senang dengan Yesus? Enggak, jumlah orang Kristen cuma 7,6 miliar, sekitar 30% lah dari penduduk dunia. 70% tuh enggak percaya Yesus, mereka menolak Yesus. Apakah Yesus gagal? Halo? Tidak. Karena memang misi Yesus bukan menyenangkan semua orang, tapi misi Yesus adalah melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Nah dari sini saudara bisa ngerti ya, saudara enggak perlu menyenangkan semua orang. Ya, sebelum saudara memberi, saudara harus tanya sama yang punya. Ini tepat atau tidak nih? Nah, bagaimana bisa tahu kalau pemberian kita ini tepat atau tidak? Harus sesuai dengan misinya Tuhan. Nah, apa misinya Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini spesifik Tuhan Yesus bilang, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini amanat agung. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada amanat agung yang dititipin kepada murid-muridnya. Ini misi yang harus diselesaikan oleh murid-murid Yesus. Siapa murid-murid Yesus? Saudara dan saya. Katakan amin. Itu sebabnya kemurahan hati kita harus sesuai dengan misi amanat agung dari Tuhan Yesus. Apa amanat agung Tuhan Yesus? Dalam bahasa Yunaninya itu satu amanat agung yang enggak banyak. Kalau bahasa Indonesia kok kayaknya ada banyak ya. Enggak. Amanat agung itu cuma satu bahasa Yunaninya ya, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Caranya ada 3. Cara menjadikan semua bangsa murid Yesus adalah pergi, baptis, ajar. Itu caranya. Tapi amanat agungnya itu cuma satu. Memuridkan. Katakan memuridkan. Dan itulah dasar visi BIC Korea ya. Gereja pusat kita Bethany Church Singapura punya visi yang sama dan seluruh gereja cabang berdasarkan Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita punya visi RRI, bukan Radio Republik Indonesia. RRI itu adalah Raise Up, Reach Out, Impact. Katakan Raise Up, Reach Out, Impact. 2, 3. Raise Up, Reach Out, Impact. Ini visi BIC Korea. Ya, kalau saudara belum punya visi, masih bingung dengan hidupmu, ayo ikuti visi gereja ya dari Tuhan. Ini visi yang Tuhan taruh di dalam gereja lokal. Raising up disciples of Jesus Christ. Jadi kita ini harus spesifik. Gereja ini ada untuk membangkitkan murid-murid Yesus, ya, to reach out and impact generation, communities and nation for God's kingdom, untuk kerajaan Allah. Jadi kalau sudah ngerti ini adalah misinya Tuhan, ini adalah amanat agungnya Tuhan, maka semua yang kerja, semua yang sekolah, semua yang kuliah, semua yang berkeluarga, saudara semua punya aktivitas ya setiap hari, itu sarana untuk menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, saudara, ada sebuah definisi yang bagus mengenai memuridkan. Ya, dikatakan memuridkan itu adalah sebuah proses menuntun orang lain di kampus saudara, di kantor saudara, di pabrik saudara, di tempat kerja saudara, menuntun orang lain yang jauh dari Tuhan, yang gak percaya Tuhan, yang menolak Tuhan, dibawa mendekat kepada Tuhan sampai ia menerima anugerah keselamatan dalam Kristus, artinya punya loving relationship with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, relationship dengan Tuhan, dan terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, artinya menghidupi nilai-nilai Yesus. Ini misi kita.
Jadi semua kecerdasan kita, bakat kita, keterampilan kita, uang kita, semuanya harus mendukung misi Yesus ini. Karena nanti ini yang ditanya sama Yesus dalam kekekalan. Yang Tuhan akan minta pertanggungjawaban adalah ini aja. Sudah berapa murid yang kau hasilkan dalam hidupmu? Itu aja. Karena memang misi Yesus sebelum naik itu mandat. Ya, mandat atau perintah Yesus kepada murid-muridnya adalah memuridkan. Ini bukan kristenisasi ya. Ini saya harus garis bawah ini. Ini bukan kristenisasi. Jadi kita itu menuntun orang lain ke Tuhan, bukan ke gereja. Bukan bawa orang ke gedung gereja, suruh nyanyi-nyanyi, suruh tepuk tangan, beri persembahan. Itu kristenisasi. Ya, bawa orang ke gedung gereja, terus dia supaya punya agama Kristen. Enggak ada. Itu kristenisasi. Tapi misinya, mandatnya Tuhan Yesus itu adalah membawa orang ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin dia nggak mau pindah agama, ya udah nggak apa-apa. Tapi dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan, ya ngalamin dan dia terima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Karena kita tahu ada suku-suku tertentu kan kalau ketahuan pindah agama itu bisa Jadi ini bukan soal identitasnya berpindah, convert gitu ya, agama pindah. Bukan, Yesus gak pernah perintahkan kita untuk membuat orang beragama Kristen. Gak ada itu, Kristen jadi agama itu kan ya sejarah gereja. Tapi sebenarnya kekristenan itu memuridkan. Sejak awal Yesus itu panggil 12 apa? Murid. Kalau sudah baca Alkitab mana ada Yesus datang membawa agama. Gak ada. Musuhnya Yesus orang-orang beragama malah. Ya, jadi dari awal Yesus itu konsepnya adalah discipleship, memuridkan. Panggil 12, dari 12 ada 3 yang menjadi lingkaran dalam, Yakobus, Yohanes, Petrus. Itu yang intensional sama Yesus, 3. Gak banyak-banyak Yesus. Yesus fokusnya tuh gak banyak memang. 12 ada 3, udah. Itu aja, tapi itu yang menggoncangkan dunia. Itu yang membawa pengaruh kerajaan sorga sangat besar, saudara. Nah dari sini saya mengajak kita semua untuk mulai tanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau memuridkan. Ya, aku mau menuntun orang lain menerima anugerah keselamatan dan akhirnya mereka bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ini bahasa simpelnya dari pemuridan itu adalah proses perubahan kehidupan menjadi serupa dengan Kristus melalui hubungan, teladan, dan pengajaran. Ya, jadi kan tadi pergi, baptis, ajar. Jadi melalui hubungan, teladan, dan pengajaran sampai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita muridkan itu bisa memuridkan orang lain lagi. Jadi simpelnya gini, Tuhan Yesus tuh mau kita berbuah. Tuhan mau itu kita multiplikasi. Murid menghasilkan murid. Itu kehendak Tuhan. Wah saudara, saya itu dari umur 15 tahun terima Tuhan Yesus. Tapi konsep pemuridan di kepala saya mengalami perubahan itu baru-baru ini juga. Saya ngaku jujur, 15 tahun saya sudah terima Tuhan Yesus ya. Tapi konsep pemuridan saya baru itu juga baru-baru ini kok saudara ya. Jadi selama ini yang saya lakukan itu nggak fokus sebenarnya kalau saya lihat. Ya, nggak fokus. Ya, dan sekarang saya mulai disadarkan oleh Tuhan, yang Tuhan mau itu cuman itu sebenarnya. Yang lain-lain itu cuman sarana aja ya. Jadi ini yang harus jadi fokus hidup kita. Murid menghasilkan murid. Nah saudara, untuk bisa seperti ini tidak mudah, saya tahu saudara butuh komunitas. Katakan komunitas. Itu sebabnya di gereja kita ada community of love, cool. Gak bisa kalau saudara sendirian, gak bisa. Saudara butuh support system, harus ada orang yang support saudara, mentoring saudara, coaching saudara, training saudara. Harus ada orang lain yang menjadi mentor saudara. Ya, itulah Gembala Cool sebetulnya. Saya memuridkan Gembala Cool memuridkan saudara supaya saudara memuridkan lagi orang lain sehingga coolnya terus multiplikasi. Gak usah banyak-banyak, Yesus aja pilih 3 aja kok. Dari 12 Yesus cuma ambil 3, Yakobus, Yohanes, Petrus. Yesus fokus aja udah sama 3 itu. Tapi yang 3 itu menghasilkan terus multiplikasi. Ya, dan akhirnya menggoncangkan dunia karena mereka praktekin itu. Jadi memang nggak usah banyak-banyak anggota member Cool ya. Kenapa? Karena di Cool itu kita bukan dengerin khotbah. Kalau khotbah kan hari Minggu. Di Cool itu kita diskusi. Di Cool itu kita berinteraksi, tanya jawab. Ya, kita ngomong.
Ini prakteknya gimana ini, teorinya doang gampang ya, prakteknya susah. Nah itu diomongin di call, saudara ya. Kalau ngomong ibadah minggu mah gampang ngomong doang. Realitanya gimana? Ya itu diomongin lah di komunitas. Bahwa memang gak mudah. Kita mengalami hambatan, tantangan, challenge, it's okay. Ya, karena di dalam call itu kita punya moto 3, kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memuridkan, ya, memenangkan jiwa. Nah, inilah hatinya Tuhan. Kalau saudara baca 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan itu menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Tuhan Allah kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu selalu jiwa-jiwa. Berapa banyak dari saudara yang mau meresponi hatinya Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Bilang sama kanan kiri, ayo muridkan orang lain. Amin. Ya, ayo mulai berdoa yuk. Pikir siapa ya Tuhan? 2-3 orang aja, gak usah banyak-banyak. 2-3 orang, siapa nih Tuhan? Ya, ini gak bisa dipaksa ya saudara ya. Karena ini relationship ini gak bisa dipaksa. Gak semua orang mau dimuridkan. Gak semua orang mau. Itu sebabnya saudara harus berdoa sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, siapa? Minta. Ya, Tuhan aku siap menuai jiwa, aku siap untuk memuridkan. Nah saudara harus minta sama Tuhan, karena gak semua orang mau. Gak semua orang mau terima keselamatan saudara. Ada orang yang sampai akhir hidupnya menolak keselamatan, ada. Ya udah gak usah stres, itu keputusan dia soalnya. Ada orang yang sampai akhir hidupnya udah diinjilin, udah diberitakan kebaikan, tetap menolak sampai akhir hidupnya, itu ada. Ya, nah kalau ketemu orang begitu ya udah, ya memang dia nggak mau gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang mau. Makanya kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan aku minta orang-orang ini. Ada pasti saudara, ya di kampus saudara ada, di kantor saudara, di pabrik saudara, di tempat kerja saudara, di marketplace ada orang-orang itu, pasti ada. Dan makanya saudara harus ada dalam call supaya saudara didoain terus, ya dikuatkan terus, diteguhkan terus. Karena untuk menjalankan amanat agung ini tantangannya tidak mudah. Kita mengalami peperangan rohani terus terang, ya. Tidak mudah. It's okay. Tapi karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan bergerak bersama-sama menyelesaikan amanat agung. Saudara, saya akan akhiri firman Tuhan hari ini. Saya kutip dari mentor saya, ya Pastor Cornelius Swing. Beliau berkata begini, hidup di dunia ini enggak lama, ya. Semuanya akan berlalu, yang bakal tinggal tetap hanyalah kadar keserupaan kita dengan Kristus dan apa yang kita lakukan bagi Kristus. Saudara, kalau ngelihat sekarang ya, orang meninggal itu mah tek cepat. Kalau apa sekarang eranya media sosial, si ini meninggal, usia segini sudah meninggal, kita lihat hidup ini benar-benar nggak lama, saudara. Kita nggak tahu kapan, kita pasti check out juga. Ya, ada waktunya check in, ada waktunya check out. Jadi sekarang yang terpenting adalah apa yang kita sudah lakukan dengan hidup yang singkat ini. Apakah kita sudah melakukan amanat agung yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, karena inilah yang akan menjadi sukacita kita nanti ketika ketemu Tuhan. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Ini yang terus diulang-ulang sama Bapak Rohani kita Pak Niko. Ya, tuntaskan amanat agung. Karena ini adalah masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Saudara, hidup ini singkat ya, singkat sekali. Dan saya mau kita merenungkan apa yang kita bangun dalam kehidupan kita yang singkat ini, saudara. Saudara mau jadi orang kaya boleh, saudara mau jadi populer boleh, saudara mau punya ini itu, boleh, silakan. Saudara mau punya impian yang besar, boleh. Punya keinginan semua itu boleh, tidak salah, tidak dosa. Ya, tetapi ingat, semua itu bersifat sementara, tidak bernilai kekal. Yang bernilai kekal adalah ketika kita menyenangkan dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kalaupun saudara kaya, kekayaan saudara bawa untuk orang-orang mengalami Tuhan. Saudara berprestasi, prestasi saudara itu saudara bawa untuk membawa orang-orang kenal sama Tuhan. Setiap pekerjaan
perbuatan baik dan pelayanan yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan setiap hari itu sebagai sarana untuk kita membawa orang-orang di sekitar kita. Keluarga saudara mungkin ada yang belum, mulai bawa nama-nama orang itu. Tuhan, aku mau keluargaku diselamatkan. Aku mau teman-temanku diselamatkan. Aku mau sahabat-sahabatku kenal, punya hubungan dengan Tuhan. Aku mau mereka menjadi murid-murid Yesus. Aku mau Tuhan pakai hidupku Tuhan. Aku mau Tuhan pakai hidupku Tuhan. Hari ini kita belajar 2 hal ya. Yang pertama, kemurahan hati berbicara mengenai salah satu rasa dari buah Roh Kudus. Dan yang kedua, ingat kita adalah pengelola. Marilah kita jadi pengelola yang bisa dipercaya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Banyak hal yang telah kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah semua pengorbananmu dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan sekaranglah waktunya Tuhan untuk kami berbuah. Sekaranglah waktunya Tuhan untuk kami multiplikasi. Sekaranglah waktunya Tuhan untuk kami melipat gandakan resources yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Untuk kami menjadi blessing Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Taruh nama-nama itu di hati kami ya Tuhan. Untuk kami bawa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Supaya mereka menerima anugerah keselamatan. Dan akhirnya bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai kami, urapi kami Tuhan, urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Berapa banyak dari saudara yang hari ini mau memiliki kemurahan hati untuk orang lain. Karena hidup ini bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang Tuhan Yesus. Biarlah Yesus jadi pusat atas hidup kita. Dan saudara mengalirkan itu kepada orang-orang di sekitarmu. Dan saudara menyadari bahwa hidupmu adalah pengelola. Dan Tuhan memberikan kita kepercayaan. Dan marilah kita bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan berikan selama kita masih diizinkan untuk hidup di dunia yang sementara ini. Kita mau menjadi manajer yang berbuah, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membawa orang-orang mengalami Tuhan secara pribadi dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Berapa banyak dari saudara yang mau dipakai oleh Tuhan? Boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa. Bapa, kami taruh tangan kanan kami di dada. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang bermurah hati. Kami mau menolong orang lain. Kami mau mendukung pekerjaan Tuhan. Kami mau mengampuni. Kami mau membawa kabar Injil kepada mereka. Menceritakan kasih Tuhan. Kami mau jadi saksi Yesus. Sehingga melalui hidup kami orang-orang boleh mengalami kasih Tuhan, anugerah keselamatan di dalam Tuhan, dan mereka bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus, menjadi murid-murid Yesus. Tuhan, biarlah hatimu menjadi hati kami, pikiranmu menjadi pikiran kami, kesenanganmu menjadi kesenangan kami, sukacitamu menjadi sukacita kami Tuhan. Oh, selaraskan pikiran, perasaan, dan kehendak kami dengan pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan menjadi penuai jiwa di masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini.
Terima kasih Bapak meteraikan firman ini kepada setiap jemaat BIC Korea dalam nama Yesus. Dan biarlah mulai hari ini Tuhan kami boleh dikenal sebagai orang-orang yang terus menjadi berkat Tuhan dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih untuk para pelayan-Mu yang hari ini sudah melayani dengan tulus, dengan sukacita. Oh, jeripayah mereka dalam persekutuan dengan Tuhan itu bernilai kekal. Dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu dalam nama Yesus. Semua yang mau hidup dalam kemurahan hati, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara, ada 2 pengumuman. Ada beberapa